got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Masa transisi 1966 sampai 1967. Aksi-aksi Tritura. Tri tuntutan rakyat adalah 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam KMI, KAPI, KAPPI, KABI, KASI, KWI, KAGI, dan TNI. Latar belakang. Ketika gelombang demokrasi menuntut pembubaran PKI makin keras, tetapi pemerintah di bawah kepemimpinan Soekarno tidak segera mengambil tindakan. Pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI memelopori Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR dan GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah sebagai berikut. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, pemberontakan Kabinet Dwi Korra, turunan harga pangan. Tuntutan pertama dan kedua sebelumnya sudah pernah diserukan oleh KAP, Gestapo atau Kesatuan Aksi Penyangga Gerak 30 September. Tuntutan 3 sangat menyentuh kepentingan orang banyak. Tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Aksi boikot tersebut berujung insiden dengan resimen Tejak Rabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno yang menewaskan Arif Rahman Hakim. Pada tanggal 25 Februari 1966, KAMI dibubarkan tetapi tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Surat Pemerintah belasan Maret. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang Tripurna Kabinet Dwi Korra yang disempurnakan ketika sidang baru berjalan beberapa saat. Presiden Soekarno mendapatkan laporan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan liar dengan kekuatan 1 kompi atau gepung istana. Dengan wewenang yang diperoleh dari Super Semar mengabdat Pangkopatip Letjen Soeharto segera mengambil tindakan sebagai berikut. 1. Membubarkan PKI termasuk ormas-ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang sejak 12 Maret 1966. 2. Mengamankan 15 orang menteri yang diduga terlibat atau bersimpati terhadap G30S atau PKI. 3. Membersihkan MPRS dan lembaga-lembaga negara lain dari unsur-unsur PKI dan menempatkan peran lembaga-lembaga itu sesuai dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Kebijakan pembangun Orde Baru. Isi trilogi pembangunan adalah sebagai berikut. 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Selanjutnya, 8 jalur pemerataan yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru terdiri dari berbagai berikut. 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. 2. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Pemerataan bagi bagian pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum muda dan kaum wanita. 7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. 1. Bidang politik. Dampak positif dari kebijakan politik pemerintah Orde Baru adalah sebagai berikut.
1. Pemerintahan mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat makin kuatnya peran negara Orde Baru dalam masyarakat. 2. Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap tentang dengan Pancasila. Dampak negatif dari kebijakan politik Orde Baru adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan politik teramat biokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. 2. Dui fungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Bidang ekonomi. Berikut dampak positif dan negatif kebijakan ekonomi dalam masa Orde Baru. Dampak positif kebijakan ekonomi masa Orde Baru sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. 2. Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri. 3. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dampak negatif kebijakan ekonomi Orde Baru. 1. Perbedaan ekonomi antara dalam masyarakat terasa makin tajam. 2. Tercipta kelompok yang terpinggirkan. 3. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat KKN.